Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan matkul sejarah peradaban Islam dengan materi revolusi industri 1.0 dan renaissance di Eropa. Revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Perancis, dan Jerman. Tak hanya benua Eropa, revolusi ini terus menyebar di Amerika Serikat pada tahun 1830-an dan 40-an. Revolusi industri 1.0 terjadi karena adanya 3 faktor utama, yakni revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri 1.0 dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Penemuan mesin uap menjadi hal yang sangat penting kala itu lantaran manusia sebelumnya hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Dengan adanya mesin uap semuanya menjadi lebih efektif. Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya ini digunakan di penggilingan. Membakar penggilingan yang begitu berat, seringkali manusia menggunakan kincir air atau kincir angin. Masalahnya manusia tak bisa menggunakannya di mana saja. Keduanya hanya bisa digunakan di dekat air terjun dan di daerah yang berangin. Tak hanya itu saja, tenaga angin juga tak bisa diandalkan 24 jam sehari. Ada kalanya benar-benar tak ada angin yang bisa digunakan untuk memutar kincir. Oleh karena itu, penemuan mesin uap mengubah segalanya. Hal ini pun mengubah kelangkaan tenaga yang semula mendominasi kesukaran manusia dalam berlayar dalam produksi mendadak hilang. Tenaga tidak lagi dipasok cuma oleh otot, angin, dan air terjun, melainkan juga oleh mesin uap yang jauh lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih awet. Semula begitu banyak manusia dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesin produksi. Kini mendadak semua tenaga itu digantikan mesin uap. Semua tenaga manusia tersebut jadi bebas, mereka bisa dipekerjakan di bidang lain. Adapun dampak negatif yang revolusi industri 1.0 ini buat adalah lingkungan udara menjadi tercemar akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Renaissance di Eropa. Tonggak awal kebangkitan Eropa yang dinamakan dengan Renaissance sedikit banyak lahir atas pengaruh Averroisme, Ar-Rasyidiyah, dan atas pengaruh penerjemahan karya-karya ilmiah ilmuwan Islam ke dalam bahasa Latin. Pemindahan ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam ke Eropa pada abad 12 Masehi dan seterusnya paling tidak melalui beberapa jalur. Pertama, jalur Andalus atau jalur Andalusia, kedua jalur Sisilia. Dengan diterjemahkannya buku-buku itu termasuk Al-Quran yang telah menyebabkan lahirnya era Renaissance di dunia barat. Maka lahirlah revolusi. Pertama, revolusi di bidang ketatanegaraan. Kedua, negara revolusi ilmu pengetahuan. Ketiga, revolusi agama, khususnya kekuasaan Paus. Berangkat dari revolusi ilmu pengetahuan pula, maka abad 11-17 lahir revolusi industri yang dimulai di Inggris dan berakibat lahirnya revolusi sosial pada abad 12-18. Nama-nama yang cukup terkenal dalam karya penterjemahan ini antara lain: 1. Dari Cremona, Italia, ketua Dewan Penerjemahan di Toledo. Ia menerjemahkan 87 buku tentang filsafat, kedokteran, matematika, dan ilmu falak. Di antara terjemahan itu adalah Al-Qanun Fitut, tulisan Ibu Sina yang telah menjadi buku pegangan pokok mahasiswa kedokteran barat selama berabad-abad. Kedua adalah Taribat, menerjemahkan buku-buku Musa al-Khawarizmi dalam bidang matematika dan astronomi. Ketiga, Robert dari Chester yang belajar di Andalusia selama 12 tahun, menerjemahkan Al-Jabar wal Muqabalah. Robert di Chester ini bersama Hermanus Dalmata pada tahun 1141 menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin.
Keempat, Michael Scott yang juga belajar di Toledo dan terjemahkan komentar-komentar Ibnu Rushd terhadap Aristoteles. Berikut adalah ringkasan dari materi kelompok 8, yaitu industri 1.0 dan Renaissance di Eropa. Terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 8, Muhammad Ibnu, Fad dan Rufiatun, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.